Pelajari cara menggunakan menu drop down font size, increase font size, decrease font size, penebalan teks atau bold, mengubah teks dari normal ke bentuk italik atau miring, memberi garis bawah pada teks, memberi garis pada sel, mengisi warna pada sel, dan juga kita sudah mempelajari cara mengubah warna pada teks. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Anti Loading. Dalam video tutorial episode keempat ini, kita akan melanjutkan video tutorial sebelumnya atau episode 3, belajar Excel dari nol sampai bisa tentang cara formatting data pada sel menggunakan grup menu font. Nah, di episode 4 ini kita akan belajar tentang cara formatting data menggunakan menu alignment. Jadi pastikan teman-teman semua tonton ini sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, like, dan share kepada orang yang teman-teman cintai dan sayangi. Jadi langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Grup menu alignment terletak pada menu ribbon home di grup menu alignment. Nah, jadi nanti kita bahas tentang menu-menu yang ada di sini. Yang pertama adalah top elegant. Saya tuliskan dulu di sini agar jelas penggunaannya. Ya, seperti ini. Saya perlebar dan saya juga saya tinggikan selnya atau barisnya atau kolomnya. Yang pertama kita gunakan menu top elegant. Artinya ini digunakan untuk mengataskan atau menempatkan tulisan pada daerah atas sini. Kita klik di sini, ya, maka tulisannya akan berubah tempat dari yang secara default berada di bawah dan berganti tempat menjadi di atas. Ini fungsi dari top elegant. Selanjutnya kita beranjak ke middle elegant. Kita klik di sini, maka tulisannya berpindah menjadi berada di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah antara atas dan bawah. Kemudian posisinya ini ada di samping kiri, ya, posisinya ada di samping kiri. Itu fungsi dari middle elegant. Selanjutnya adalah bottom elegant. Kita klik di sini. Nah, ini akan kembali secara defaultnya di sini. Ya, kalau saya berikan contoh lagi di sini, alignment. Ketika saya perlebar, dan saya tinggikan, keliru, ya, maka berada posisinya di samping kiri dan berada di bawah, ya, sama dengan ini. Jadi secara default tempatnya berada di samping kiri dan bawah. Saya hapus. Selanjutnya, setelah kita menggunakan menu-menu yang ada di atas ini, top elegant, terus middle elegant, dan bottom elegant, kita juga dapat mengombinasikannya
terhadap menu-menu yang ada di bawahnya ini. Nah, kita klik lagi di sini top, kemudian saya kombinasikan dengan Aligned Left. Memang Aligned Left ini berarti berada di samping kiri. Kalau kita tengahkan, maka berada di tengah seperti ini, dan posisinya berada di top. Kemudian kita pindah ke Aligned Right, maka berpindah ke samping kanan. Coba kita ubah kembali kombinasinya dengan middle aligned, maka seperti ini hasilnya. Posisinya berada di tengah-tengah antara atas dan bawah, kemudian posisinya berada di samping kanan. Kalau kita kombinasikan dengan yang center, maka berada di tengah-tengah. Ya, saya ulangi lagi, menu-menu di atas ini dapat kita kombinasikan dengan menu-menu yang ada di bawah ini. Oke, selanjutnya kita kembalikan ke bentuk default seperti ini. Setelah ke bentuk default, saya lanjutkan lagi dengan menu orientation. Kita coba klik di sini, ada 5 menu, 1 2 3 4 5. Yang pertama kita gunakan menu Angel Counter Clockwise. Kita klik di sini, maka bentuknya akan menjorok ke atas dari bawah, menjorok ke atas pojok ini ya. Bisa nggak kita kombinasikan dengan yang ini? Bisa, seperti ini bentuknya ya. Left bisa dikombinasikan dengan menu-menu yang lainnya seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan orientasi Angel Clockwise seperti ini, maka akan berubah dari samping kiri ke bawah. Kenapa saya katakan dari samping kiri ke bawah? Posisinya ini samping kiri dan bawah. Selanjutnya kita beralih ke menu vertical text. Nah, tidak terlihat, saya tinggikan kembali ya, seperti ini. Jadi tulisannya seperti biasa, cuman disusun ke bawah seperti ini. Dan kita juga dapat mengombinasikannya dengan menu-menu yang telah saya sebutkan seperti ini ya, seperti ini. Selanjutnya kita gunakan rotate text up. Bentuknya seperti ini ya, posisinya berada di tengah-tengah antara kiri dan kanan, posisinya berada di atas. Kalau di samping kiri kita klik di sini, samping kanan kita klik di sini. Kalau ingin berada di bawah, kita klik yang di sini, tengah-tengah ya, seperti ini, tengah-tengah lagi seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke rotate text down ya, tulisannya berubah dari atas
menuju ke bawah, ya, kebalikan dari rotate text up seperti ini, ya. Kita kembali ke rotate text down seperti ini. Bisa diubah-ubah penempatannya tergantung kebutuhan. Selanjutnya, format-format orientasi ini dapat juga kita menggunakan tampilan jendela dari format cell alignment. Seperti ini akan tampil, tinggal kita klik di sini, posisinya bisa berapa derajat itu, maka di sini juga akan berubah. Saya ulangi lagi. Nah, ini tinggal diputer-puter sesuai dengan keinginan kita. Itu fungsi dari menu orientasi pada grup menu alignment. Selanjutnya kita beralih ke menu wrap text. Ya, ini menunya fungsinya adalah untuk menyesuaikan baris teks yang panjang terhadap lebarnya kolom. Saya coba tuliskan di sini. Saya kecilkan dulu kolomnya. Saya tuliskan teks yang panjang. Saya belajar Microsoft Excel dengan semangat luar biasa. Ya, ini ketika kita klik menu wrap text ini, maka menyesuaikan baris teksnya terhadap kolom yang telah ditentukan lebarnya. Bisa kita geser, maka barisnya juga akan ikut sedikit, artinya berarti menambah ke arah kanan dan mengurangi di arah bawahnya seperti ini. Kenapa ini kosong? Karena kita posisinya menggunakan menu bottom ini. Kalau kita menggunakan yang atas, maka akan ke atas seperti itu. Jadi wrap text ini fungsinya adalah untuk menyesuaikan baris teks yang panjang terhadap kolom, terhadap lebarnya kolom. Itu fungsi dari menu wrap text. Selanjutnya yang terakhir adalah menu merge, ya. Di sini ada 4 jenis, ya. Saya coba tuliskan lagi di bawah sini nama-nama buah tadi. Buah, ada semangka, ada mangga, ada nangka, dan seterusnya. Yang pertama, kita menggunakan merge and center ini. Jadi merge ini menggabungkan beberapa sel yang kita seleksi menjadi satu. Saya kecilkan dulu ini atau persempit lebar kolomnya.
saya perbesar, zoom. Ini sudah saya buatkan video tutorialnya di episode lalu. Saya perbesar lagi seperti ini biar kelihatan. Saya akan menggabungkan sel di kolom E ini dengan kolom F. Kita seleksi keduanya, kemudian merge and center, klik, maka kolom E dan F ini bergabung dan tulisannya berada di tengah-tengah ya. Saya beri tebal ya, agar kelihatan jelas, dan tulisannya saya beri warna hijau, warna hijau gelap ini, dan saya pilih filenya biru muda ini. Untuk penggunaan menu ini sudah saya buatkan videonya di episode lalu. Lanjut, selanjutnya kita beralih ke menu merge cross. Fungsinya menggabungkan beberapa baris sel secara horizontal. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Saya copy dulu yang ini. Kalau kita menyeleksi semua ini, kemudian kita pergi ke merge center atau merge cell, maka semua tulisan yang ada di sini akan hilang. Ya, kalau kita klik yang di sini, kembali karena sudah ada merge tadi, kita ulangi lagi. Ya, akan ada jendela peringatan. Intinya nanti datanya akan hilang. Hanya satu yang ditampilkan, yaitu buah yang paling atas. Jadi ini kolomnya akan menjadi satu, semuanya yang kita seleksi menjadi satu. Saya kembalikan. Jika menggunakan merge cross, maka kita seleksi ini, semuanya ini yang termerge ya, yang termerger hanya samping kiri dengan samping kanan ya. Saya ulangi lagi, seleksi, kemudian saya klik merge cross. Nah, maka semuanya ini baris yang kita seleksi akan bergabung dengan kolom samping kanannya ya. Saya kembalikan. Begitu juga dengan 3 kolom atau 4, tetap secara horizontal, akan bergabung secara horizontal seperti ini. Saya kembalikan lagi. Itu fungsi dari merge across. Selanjutnya yaitu merge cell. Jadi posisinya tulisannya tidak berada di tengah-tengah ketika bergabung, berbeda dengan yang merge and center ini. Saya klik di sini, kemudian klik merge cell. Selnya termerger, tulisannya tidak berada di tengah-tengah. Itu fungsi dari merge cell. Dan yang terakhir adalah unmerged cell, jadi mengembalikan yang tadinya termerger, dikembalikan, dipecah lagi ya, seperti ini, jadi pecah. Mungkin itu saja video tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar.
Kurang lebihnya dari saya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.